menyatakan sanggup untuk membantu Basarnas dengan meminjam kapal tersebut. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh teman-teman semua bahwa kemarin saya melakukan kontak per telepon dengan banyak sekali Menteri Luar Negeri, terutama adalah Menteri Luar Negeri di mana warga negaranya berada di pesawat. Hampir semua Menteri Luar Negeri saya sudah bicara, nanti sore saya akan bicara dengan Menteri Luar Negeri Prancis. Selain itu ada beberapa Menteri Luar Negeri yang juga menelpon saya untuk menawarkan kerjasama dan bantuan dari negaranya, antara lain adalah Australia dan Vietnam juga Menteri Luar Negerinya menelpon saya. Jadi inti pertemuan kami pagi ini dengan Basarnas dan juga dengan stakeholders lainnya adalah mengenai masalah koordinasi bantuan, tawaran bantuan dari negara sahabat yang pada hari ini sudah masuk, bantuannya sudah masuk baik dalam bentuk pesawat maupun dalam bentuk kapal. Pesawat AirAsia bernomor KZ8501 hilang dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura dan membawa 155 penumpang serta 7 awak pesawat. Dari Jakarta, Dita Faisal dan Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Kalau tadi di awal kebersamaan kita Apa Kabar Indonesia, kita mengetahui rekan kita Hairunisa telah ikut berserta bersama dengan Basarnas melalui pangkalan TNI Angkatan Udara di Tanjung Pandan. Nah, bagaimana dengan Pangkal Pinang sendiri? Rekan Lala Sumardi akan mengabarkan secara langsung untuk Anda, dan juga ada rekan Riki Satria di kantor pusat Basarnas di Jakarta. Saya ingin ke Lala Sumardi terlebih dahulu. Lala, silakan laporan Anda pagi ini. 8501 yang hingga saat ini pencariannya masih terus dilakukan, terutama di titik di Pangkal Pinang. Pencarian sudah dimulai sejak kemarin. Rencananya hari ini akan berlanjut, akan ada pencarian kembali yang juga diikuti oleh Gubernur Bangka Belitung yaitu Bapak Rustam Effendi, kemudian ada Pangdam Iskandar M. Sail, dan ada juga Kapolda Bangka Belitung yaitu Gatot Subiakto, untuk mengetahui bagaimana kemudian mekanisme pencarian pada hari ini dan di titik mana saja nantinya akan ada pencarian kembali di perairan utara Laut Pangkal Pinang. Saya akan mencoba bertanya dengan Gubernur Bangka Belitung, yaitu sudah ada Bapak Rustam Effendi. Selamat pagi Pak Rustam Effendi. Selamat pagi kembali. Ya Pak Rustam, ini terkait dengan pencarian pesawat Pak. Apakah hari ini akan kemudian dikembangkan kembali titiknya atau kemana saja rencananya Pak? Karena kemarin kita sudah 2 hari ini sudah melakukan proses pencarian dan belum ada titik terang, sehingga kami akan mengembangkan proses pencarian agak melebar dari kemarin. Dan hari ini saya sendiri akan turun dengan Pak Kapolda bersama tim, dan kami akan menelusuri beberapa lokasi-lokasi yang memang radiusnya kurang lebih mungkin sekitar 80 dari wilayah Belitung Timur, dan mungkin juga ke arah Belitung Indo ya, karena putaran dan pusaran air ini kan mungkin menjadi hal yang harus kita perhitungkan juga. Pak, jika kemarin menyusuri utara Laut Pangkal Pinang ini belum membuahkan kabar baik begitu tentang tanda-tanda ditemukannya pesawat, apakah hari ini akan dikembangkan hingga tadi sebelumnya sudah ada pencarian bahwa ada sinyal bahwa ini kemungkinan pesawat ada di titik Pangkalan Bun, Pak? Apakah nanti akan mencapai sana juga, Pak? Iya, kemungkinan titik sasaran kita ke arah sana, dan supaya juga karena kita lihat di wilayah yang sudah kita coba ini belum ada. Karena kalau kita lihat putaran arus dan apa yang kita pantau, tidak ada kemungkinan ke sana kita sendiri. Kemudian Pak, ini tentang pencarian yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah dari pemerintah daerah, dari Pak Rustam Effendi ini melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang kemudian melakukan pencarian seperti Basarnas, TNI, seperti itu Pak? Ya, jadi kita tetap melakukan koordinasi dengan Basarnas. Maka saya dalam rapat saya kemarin di sini, kita minta informasi per menit malah. Jadi supaya apa yang ditemukan di lapangan selalu senantiasa disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bangka Belitung, kaitan dalam belakang kita memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat bahwa situasi dan kondisinya seperti apa. Misalnya ini jadi senantiasa kita lakukan, termasuk di titik-titik operasional di Jakarta, di Belitung Timur. Kemudian Pak, terkait dengan pencarian ini,
seperti apa sebetulnya perhatian dari pemerintah terkait dengan pencarian? Apakah pemerintah sudah, apa saja yang sudah disiapkan seperti fasilitas atau apa Pak? Ya, baik, kita semua memang tidak terlepas koordinasi dengan Basarnas. Tetapi kaitan-kaitan dengan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan oleh kita, seperti semalam dalam rangka kita mempersiapkan tenda-tenda untuk para wartawan dan kemudian akomodasi dan transportasi. Semalam juga saya koordinasi dengan PT Timah untuk membantu kita agar penanganan ini tidak semata-mata dibebankan kepada JM setempat ataupun kepada Basarnas. Jadi prinsipnya kita hal-hal yang belum terpenuhi dan bisa kami laksanakan, sepatutnya kami siap senantiasa standby untuk memberikan dukungan dan support kepada tim ini sendiri. Terima kasih Pak Rustam Effendi, semoga dalam perjalanan menuju Pulau Belitung dapat dengan selamat dan kemudian membuahkan hasil atau kabar baik tentang pencarian pesawat AirAsia ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Rustam Effendi. Dan Rivi, selain itu juga informasi yang dapat kami sampaikan adalah terkait dengan pencarian pesawat yang dipusatkan di utara Laut Pangkal Pinang ini. Rencananya akan kembali dilakukan pada hari ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan rangkaian dari pencarian kemarin yang sudah dilakukan selama 3 jam. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, titik-titiknya akan diperluas. Jika kemarin tidak membuahkan hasil, diharapkan hari ini akan memberikan udara segar atau kabar baik dari pencarian AirAsia QZ 8501. Untuk sementara kami kembalikan ke Jakarta, Rivi. Mengabarkan langsung dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan saya langsung turun ke bawah. Nih ada Ricky Satria di kawasan kantor pusat Basarnas ya di Jakarta. Ricky, informasi apa yang terakomodir di kantor pusat Basarnas saat ini? Baik, Rivi dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang saat ini tengah dilakukan persiapan untuk digelar jumpa pers dari Kepala Basarnas terkait dengan agenda pencarian AirAsia QZ 8501 pada pagi ini. Namun dari informasi yang baru saja kami update dari Basarnas bahwa memang Kepala Basarnas Bambang Sulistyo akan memberikan keterangan terkait dengan rencana untuk memperluas pencarian lokasi pencarian maksud kami AirAsia QZ 8501 ini. Sedikitnya ada 6 area yang akan difokuskan pada hari ini, dan tidak saja pada wilayah perairan tapi juga di sisir di sebagian daratan di daerah Kalimantan Tengah. Ada 6 area yang difokuskan pada hari ini, diantaranya adalah di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan tetap melanjutkan pencarian di perairan di kawasan Bangka Belitung. Untuk fokus pencarian di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sendiri pemirsa dipusatkan pada hari ini di sekitar selatan dan juga barat pesisir Pangkalan Bun, serta di utara serta selatan Bangka Belitung. Khusus di Pangkalan Bun sendiri, menurut informasi Basarnas, alasan difokuskannya penyisiran pada hari ini baik darat ataupun di perairan karena adanya informasi laporan dari sejumlah nelayan yang mengaku mendengar adanya dentuman serta adanya kesaksian melihat adanya pesawat terbang rendah pada hari Minggu pagi waktu setempat. Di samping itu pemirsa, dari 2 titik sinyal PLB juga akan dilakukan kepastian apakah benar 2 titik sinyal PLB yang ditemukan di Selat Karimata Pulau Jawa serta di antara Kepulauan Bangka Belitung ini apakah bersumber dari awak pilot dan juga co-pilot dari AirAsia QZ 8501 ini. Dan kami masih akan terus mengupdate apakah agenda tersebut pencarian akan dibantu oleh awak bantuan dari Korea Selatan yang informasinya akan tiba hari ini atau tidak. Kemudian juga apakah titik-titik yang hari ini berjumlah 13 area yang akan disisir akan berlanjut, akan penambahan lebih dari 13 atau tidak, akan diberikan pernyataan resmi dari Basarnas kepada media dalam agendanya disampaikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini konferensi pers masih belum digelar di kantor Basarnas. Kembali ke Rivi. Kan Ricky, sedikit saja, kemarin kita mendengar Pak Sulistyo juga menyebutkan akan meminjam begitu satu alat untuk pemancar sonar menangkap sinyal-sinyal yang mungkin saja bisa terdeteksi dari dalam laut seperti itu. Tapi kita sayang sekali tidak punya dan harus meminjam. Nah, apakah alat ini sudah tiba di tanah air? Satupun pernyataan resmi apakah alat tersebut tiba ataupun sudah digunakan di lokasi-lokasi yang akan disisir pada hari belum kami peroleh, karena memang dari Bapak Tatang Zainuddin ataupun dari Kepala Basarnas ini sampai pagi ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun terkait agenda, fakta ataupun rencana plan mereka pada hari ini, Rivi. Ricky Satria, update terus informasi dari kantor pusat Basarnas, dan juga Lala Sumardi, terima kasih laporan Anda berdua. Untuk Apa Kabar Indonesia, perkembangan lebih lanjut kita tunggu dari Anda. Kami kembali saat lagi pemirsa.